Semua orang yang di dalam kubur ini mendapatkan makanan di malam itu. Kenapa? Akibat di setiap malam Jumat orang-orang yang hidup yang memiliki nasab dengan yang mati bersedekah kepadanya. Bersedekah. Semua makanan yang disajikan pada orang-orang tersebut ada dua keadaan. Pertama, mereka bersedekah di malam Jumat, atau mereka berdoa untuk orang-orang yang meninggal dunia. Berdoa aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi jami'i 'ulumihi wa hasyarana fi zumrati fid dharain amin. Wa an Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah annahu qala إذا كان يوم الجمعة خرج الشيطان مع أعوانه يزينون للناس أسواقهم ومعهم الرايات وتقعد الملائكة على أبواب المسجد فيكتبون الناس على قدر منازلهم حتى يخرج الإمام فمن دان من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغ كان له كفلان أي حظان ونصيبان من الأجر ومن تبعد فاستمع وأنصت ولم يلغ كان له كفل من الأجر ومن دان من الإمام بلغ ولم يستمع كان له كفلان من الوزر ومن قال مه فقد تكلم ومن تكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. ثم قال علي كرم الله وجهه هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم. Masih berbicara tentang masalah hukum Jumat atau yang terkait dengan masalah Jumat. Tukilan daripada kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Abul Lais As-Samarkandi. Berkata Ali bin Abi Talib, semoga Allah memuliakannya, karramallahu wajhah. Kata beliau, kata Sayyidina Ali, idza kana yaumul jum'ati, apabila hari Jumat telah tiba. Ini masuk Jumat sudah, malam Jumat. Kharaja syaitanu ma'a a'wanihi yuzayyinuna linnasi aswaqahum. Maka syaitan-syaitan itu berkelompok-kelompok datang ke pasar-pasar orang-orang. Kalau hari Jumat, markasnya syaitan di pasar. Ini kata Ali pala. Dia membentuk sebuah perkumpulan kekuatan bersama teman-temannya. Syaitan itu banyak, kepalanya iblis. Kalau iblis sosoknya cuma satu, ia yang menggoda Nabi Adam itu. Nanti syaitan ini pecahannya banyak sekali. Lalu akhirnya satu sisi setan berkelompok-kelompok di pasar-pasar mereka, watak udul malaikatu ala abwabil masjidi. Kemudian satu sisi malaikat duduk di masjid-masjid, di depan pintu masjid.
dia duduk. Fayaktubunan nasa ala qadri manazilihim hatta yakhrujul imam. Lalu malaikat ini menulis berdasarkan kadar, bahasa Indonesianya apa tuh? Kadar basungsungnya orang-orang datang ke masjid. Jadi malaikat bersiap. Kemarin sudah kita kaji ini. Jadi kadar orang yang paling sungsung itu yang paling banyak mendapatkan pahala. Paman dana minal imam pastama'a wa ansata wa lam yalgha kana lahu kiflan. Barang siapa yang dekat dengan imam, maksudnya dia besungsung. Ada juga orang besungsung tapi duduknya di belakang. Ulun ulangi. Paman dana minal imam, siapa yang dekat dengan imam. Jadi besungsung itu tujuannya mengincar saf paling muka. Paling muka dia yang diincarnya. Pastama'a, lalu dia mendengarkan khutbah dengan seksama. Wa ansata, tidak melakukan apa-apa, dia diam. Hanya prosesnya dia mendengarkan khutbah. Walam yalgha, tidak membuat perkara yang sia-sia. Kana lahu kiflan, maka dia mendapatkan 2 perlindungan pada hari itu. Kiflan ay maknanya al ajrani minal wa huwa kiflan ay hadzani wa nasibani minal ajri. Maksudnya ditulis 2 pahala yang besar baginya. 2 perlindungan itu maksudnya ditulis 2 pahala yang besar pada hari Jumat. Besungsung masuk ke dalam masjid mendekati imam. Kada usah juga ke imam pas ya. Maksudnya di saf-saf pertama. Wa man taba'ada pastama'a, siapa yang besungsung juga turun tapi dia jauh dari imam. Pastama'a, dia dengarkan khutbah dengan baik. Wa ansata, dia diam, tidak melakukan apa-apa. Walam yalgha, bahkan perbuatan sia-sia dia bisa hindari. Lagha dia bisa hindari, cuma jauh dari imam. Kana lahu kiflun minal ajri, pahalanya 1 saja. Bisa isuk nih, berarti besungsung hibak pertama. Jadi kalau orang berangkat dari rumahnya lebih awal, kemudian dia mendekati imam, maksudnya di saf pertama, 2 pahalanya, dapat 2 keutamaan. Besungsung juga duduk, tapi duduknya di jauh dari imam. Ini berbeda dengan nazir palah atau pengurus masjid. Ini ada juga pengurus masjid besungsung, tapi sidin kada kawa duduk di saf pertama karena mengatur, mengukur suhu tubuh, menembak dulu. Sidin kada sembahyang, kada terakhir ujung kena pas orang parak hanya sidin takbir. Itu pernah ditanyakan ke ulun, bagaimana hukumnya Ustaz? Ada keadaan yang dibolehkan di dalam sholat Jumat untuk memperlambat atau meninggalkannya. Pertama, dari sisi keamanan. Kalau masjid itu tidak aman, dia boleh meninggalkan Jumat dan menggantinya dengan zuhur. Contoh tukang parkir, kalau ditinggalkannya helm habis, itu pernah harusnya standby, boleh itu Pak. Dalam kitab Ar-Raudah karangan Imam Nawawi ditinjau dari segi maslahat. Dari maslahat, ini maslahat keamanan. Pertama boleh. Jadinya besungsung tetap mendapatkan 2 pahala, tapi tugasnya dia nazir namanya, petugas. Ada juga besungsung beralasan pengurus masjid, lalu kada sembahyang. Memang kada ketujuh sembahyang. Dua, dari sisi, dari selain daripada keamanan, dari sisi kemaslahatan, seperti orang mengatur saf ketika terjadinya wabah. Masuk pian duduk di situ, pian di sini, pian di situ. Pas hendak imam Allahu Akbar, saf nang kosong dimasukinya, pas kada ada lagi jaga jarak. Lalu ada petugas seikung kada sembahyang,
pian ke sana, jauh pian ke sana, naik ke atas. Itu boleh Pak. Nah, jadi itu ada perbedaan. Wa man dana minal imam palagha, tapi kebalikannya pulang. Barang siapa bersungsung pergi ke masjid lalu duduk dekat imam, palagha, kemudian melakukan perbuatan sia-sia. Contohnya, palagha, ketika khatib berkhutbah sidin main HP di bawah. Walam yastami, tidak sedikit pun mendengarkan khutbahnya imam. Kana lahu kiflani minal wizri, maka dapat 2 dosa. Pulang 2 dosanya. Padahal tadi hendak bersungsung, tapi duduk di muka harus guring sidin. Nah, dapat 2 dosa. Waman qalamuh, lalu apa ukuran lagha menurut Sayyidina Ali? Waman qalamuh faqad takallama, yaitu melakukan ucapan yang tidak mengandung maslahat, seperti kada baik imamnya nih, galai imamnya nih, mulai hendak ngantuk. Alhamdulillah disidin, mulai ngantuk nih, tapi diucapkan lagha, maka orang itu sudah berbuat ucapan sia-sia. Bukan kata ulun, waman qalamuh, siapa yang mengatakan cih saja kepada imam, maksudnya meremehkan imam dan sebagainya kepada khatib, itu faqad takallama, sungguh dia melakukan sebuah perkataan. Waman takallama, barang siapa berkata-kata yang sia-sia, maka sungguh dia melakukan lagha. Waman lagha fala jum'ata lahu, barang siapa melakukan lagha, maka tidak ada Jumat baginya. Dia menyelesaikan hukum syariat, selesai hukum syariatnya secara hukum. Idza tawaffara arkanuhu wa syurutuhu, jika rukun dan syaratnya terpenuhi, dia datang ke Jumat, melakukan Jumat sebagaimana mestinya, tapi dia tidak dapat pahala apabila dia melakukan lagha. Jadi lagha lebih arahnya kepada hukum etika atau adab Pak. Jadi tidak ada kesempurnaan pahalanya. Itu menurut Sayyidina Ali. Summa qala Ali radhiyallahu taala anhu, lalu Sayyidina Ali berkata, hakadha sami'tu nabiyakum, seperti inilah Rasulullah mengajarkan atau menyabdakannya kepada kami semuanya. Apa hukum yang kita ambil di sini? Pertama, kalau ingin bersungsung, motivasinya ingin mendapatkan saf lebih awal dan mendengarkan khutbah. Ini kalau ingin hendak bersungsung. Atau kalau memang kita tidak sanggup untuk datang bergegas, tidak sanggup datang bersungsung, maka cari saf-saf yang mendekati dengan imam. Kalau memungkinkan, cari saf pertama atau cari yang kosong. Biasanya banyak kosong tuh. Nah, jadi waktu khutbah tuh kelihatan khatib berada di mimbar tuh bisa memantau mana yang kosong. Nah, tapi karena mungkin sudah tradisi Pak ya, biar khatib itu berpelalau berbamaikin. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu aja, jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, alangkah lebih indahnya kalau saf ini tersusun dengan rapi, saf-saf yang kosong di depan Anda masing-masing diisi. Ulun lihat akan beberapa menit kada ada dimasukinya. Rupanya memang karakter. Karakter itu baru bahasanya yang lemah lembut tuh. Kalau bahasa yang kasar sedikit, para jamaah sekalian, pian sudah datang ke masjid, ini banyak kosong, maju. Wah, hanya mungkin tergerak tuh. Jadi perlu juga kita petugas yang mengatur untuk tata tertib. Pak, masjid manapun, mau namanya masjid NU, mau namanya masjid Persis, mau namanya masjid Muhammadiyah, aturan saf itu sama, tidak ada perbedaan sebenarnya. Salat berjamaah mana lebih bagusnya? Imam berada di tempatnya dulu, baru Bilal qomat, itu lebih bagus. Mau masjid Muhammadiyah, mau masjid NU, mau masjid Persis, itu yang bujur memang. Ini ada yang melakukan kayak itu, kayak masjid Muhammadiyah, masjid kita nih, kada ada sedang kayak itu Nabi. Nah itu terkadang keliru juga kita memahami.
Ya kadang ada dudukan masih di luar. Sudah para qomat ya dudukan juga di luar. Ini aturannya Pak, etika. Sama dengan Jumat sebenarnya. Jumat ini kecuali dengan keadaan kayak ini malah dalam kondisi kita berjarak-jarak seperti ini namanya rukhsah, keadaan yang memang tidak memungkinkan untuk mendekat. Mendekat kita berbahaya. Jadi ini pengecualian sekali. Nah, inilah yang disebut dengan hadis yang berbicara terhadap keutamaan bersungsung di hari Jumat yang mendapatkan pahala yang besar jika dia mendengarkan khutbah dengan baik. Wa qala al-faqih rahimahullahu taala, sami'tu abi qala ballaghana anna salihal mar'i aqbala lailatal Jumat. Ini cerita nih. Cerita dari orang lama, orang terdahulu. Abu Lais As-Samarkandi ini orang terdahulu. Dia pangkat itu derajat dalam kedudukannya. Abu Lais As-Samarkandi meninggal 373 Hijriah. Berarti pangkatnya tabi'in. 3. Orang yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu namanya sahabat. Khairul qurunu qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, kata Rasulullah. Itu orang yang suci itu. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mewariskan setelah itu adalah orang-orang yang setelah mereka, masa sahabat. Setelah habis masa sahabat, masa tabi'in. Ini orang yang dekat dengan Nabi. Tradisi mereka masih mendekati sunnah. Summal ladzina yalunahum, tabi'id 2 kali. Sahabat, tabi'in, habis Rasulullah sahabat, habis sahabat tabi'in, habis tabi'in tabi'in 2 kali. Itu masanya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik. Nah, itu tuh masanya tuh. Lalu 3, tabi'in. Siapa itu? Imam Bukhari. Imam Bukhari tahun 200-an. Dia tidak bertemu dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i meninggal 204. Nah, ini bedanya. Setelah daripada masa Imam Bukhari, lalu tabi'id. Nah, ini pengarang yang kita baca. Setelah masa Bukhari. Berarti masih dekat. Kalau kita dibilang tabi'id, tabulirid. Nah, jauh banget. Kita jauh benar. Jadi sebaik-baik masaku, summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang setelahnya. Berarti 3 zaman setelah Rasulullah itu masih mendekati sunnah. Maksudnya tradisi mereka, perilaku mereka seperti seakan-akan, andai kata perilaku mereka itu seakan-akan dibuat-buat, tidak, itu berdasarkan kerangka sunnah. Maka itu sunnah menurut. Nah, ini ada cerita di zaman itu, di zaman atas daripada Imam Abu Lais As-Samarkandi. Apa diceritakan? Sami'tu abi, aku mendengar ayahku bercerita pada masa dulu. Kata Abu Lais As-Samarkandi, ballaghana anna salihal mar'i aqbala lailatal Jum'at. Satu ketika ada orang soleh, orang baik, bertemu di malam Jumat. Yuridul masjid al-jami' liyusalli fihi salat al-fajri. Tradisi pada masa itu, kalau di setiap malam Jumat masjid dibuka 24 jam. Andai kata ada orang yang beritikaf untuk mendapatkan subuh Jumat, mereka akan berikan fasilitas. Dulu. Jadi kalau setiap malam Jumat, masyarakatnya berkumpul sebagian untuk melaksanakan sholat qiyamul lail di masjid itu. Jadi itu tradisi orang pada masa itu. Kenapa? Ini kada pernah dibid'ahkan orang. Ini biasinan malam Jumat ada nama bid'ahkan, bingung ulun. Kada pernah terbaca kitab-kitab ini. Tradisi orang dulu setiap malam Jumat mereka membuka masjidnya 24 jam. Andai kata ada yang ingin salat qiyamul lail di masjid, dipersilahkan untuk berjamaah sama-sama, khusus malam Jumat. Nah, sudah. Tujuannya apa? Liyusalli fihi salatul fajri, agar dapatkan ibadah sampai salat fajar, sampai salat subuh. Pamarra bi maqbaratin,
Tiba-tiba dari rumah itu orang ini melintasi sebuah alkah pekuburan. Sebuah alkah pekuburan. Kira-kira kuburan ini menarik hati kepada laki-laki ini. Faqala law aqamtu hatta yatlu al-fajri. Dia katakan, aku kepengen duduk di area kubur ini seperti Nabi dulu. Setiap malam Jumat Rasulullah itu dicari 3 saja tempatnya. Kalau dia tidak di rumah istri beliau di dalam masjid. Kalau tidak di dalam masjid, kemana? Datang ke kubur. Coba baca hadis yang berbicara tentang keutamaan malam nisfu Sa'ban. Aisyah mencari, curiga Aisyah. Maka giliranku, kata Aisyah. Kenapa Nabi tidak? Curiga Aisyah kalau datang ke sebelah, ke Sayyidina Hafsah, datang ke sampingnya, diikutilah Rasulullah. Ternyata Nabi tidak di masjid, tidak di rumah istrinya yang lain, pas didapati di mana? Di kuburan. Nah, ini menafikan bahwa kuburan itu kada ada hantunya sebenarnya. Minum dulu. Nah, sudah. Lalu akhirnya setelah orang itu melihat kuburan itu tadi, masuk sidin, sholat di sini, sholat di kubur. Apa yang dilakukannya? Mendoakan. Maksud dari kata-kata sini, wa shalla alaihi, ay mendoakan orang-orang yang di kuburan itu tadi. Mendoakan. Pada khalal maqbarah wa atka ala qabrihi. Kemudian saking mendoakannya lalu duduk di samping kubur itu tadi, Pak. Tertidur. Ini Allah yang membuat dia tertidur. Tidak ada alasan kenapa kada minum kopi dan sebagainya kan. Kebetulan tertidur. Paghalabat ainahu, matanya tertutup, maksudnya tertidur. Para apil manami kana ahlul kubur qad kharaju min kuburihim. Laki-laki ini termimpi pada hari itu, pada malam itu. Maka dalam mimpinya dia melihat ahlul kubur qad kharaju min kuburihim. Orang-orang yang ada di dalam kubur itu keluar dari kuburnya. Ini lain kisah jombe lain. Tapi ilustrasi Pak, bahwa pada malam Jumat itu orang menghadang kiriman, keluar mereka. Faqa'adu halkan yatahaddatsu. Keluar bukan gentayangan, tapi mereka duduk berkumpul bersama orang-orang yang ada di sekitar. Fa idza syabun alaihi thiyabud dansah faqa'ada min janibin magmuman. Tiba-tiba dalam kondisi melihat orang-orang banyak berduduk-duduk di berkumpul-kumpul itu, ada seorang pemuda yang tidak mau bersama orang banyak itu tadi. Kenapa? Dia duduk dengan kondisi lusuh, mukanya kusam, seperti kehidupan di dalam dunia. Falam yamqusu id aqbala atbaq. Orang-orang yang berkumpul banyak tadi tiba-tiba disuguhkan makanan yang banyak. Jadi makanan seperti orang yang berpesta di malam Jumat itu. Malam Jumat diantari ketupat kandangan. Malam ini Pak, menyeratus guru nih. Oh, malam ini kira-kira apa? Kambing, daging rawon. Ah, sudah berkumpul. Setelah berkumpul itu tadi, fa idza syabun alaihi thiyabud dansah. Pemuda yang memakai pakaian yang lusuh tadi tidak mau mendekat dengan orang banyak itu tadi. Fakullama ja'a wahidun minhum tabaqa akhadha wa dakhala. Laki-laki yang bermimpi ini melihat satu orang mendapatkan makanan yang berlimpah, seperti ada orang yang menyuguhkan kepadanya. Jadi datang makanan itu. Persis sama orang micik aplikasi Gojek. Datang makanannya, datang makanannya. Kecuali pemuda ini yang tidak ada makanan pada masa itu, menangis menetes air matanya. Fakullama ja'a wahidun minhum tabaqa akhadha wa dakhala qabrahu hatta baqiyal fata fi akhir. Sampai masanya hendak mendekati subuh, pemuda ini saja yang tidak mendapatkan makanan dari keseluruhan. Faqama hazinan liyadkhula fi qabrih. Siap-siap dia untuk masuk ke dalam kubur dengan kondisi sedih. Faqultu lahu, lalu aku tanya kepadanya,
ya Abdullah mali araka hazinan wa mal ladzi raaitu. Oh, pemuda, mang, kenapa ikam menangis sedih? Yang lain dapat makanan, pian aja yang gak dapat nih. Ujar laki-laki tadi kepada si pemuda itu tadi. Qala ya salihal mar'i hal ra'aital atbaq. Sebagaimana engkau lihat kepadaku, aku tidak mendapatkan apa-apa ketika aku masuk ke dalam kuburku. Qala qultu na'am, ya aku melihatnya, engkau tidak mendapatkan apa-apa. Wa tilkal altaful ahyali mautahum kullama tasaddaqu anhum. Tahulah pian, semua orang yang di dalam kubur ini mendapatkan makanan di malam itu. Kenapa? Akibat di setiap malam Jumat orang-orang yang hidup yang memiliki nasab dengan yang mati bersedekah kepadanya. Bersedekah. Nih makanan ini malam ini siapa yang bersedekah? Nah, sampai itu ke kubur yang diniatkan. Oh, berarti Jumat depan tuh ada lagi makanannya. Auda'au lahum atahum zalika fil lailatul Jumat. Semua makanan yang disajikan pada orang-orang tersebut ada dua keadaan. Pertama, mereka bersedekah di malam Jumat, atau mereka berdoa untuk orang-orang yang meninggal dunia. Berdoa aja, Pak, malam Jumat. Wa inni rajulun min ahli sanadi. Ulun ini hidup di gunung. Aqbalat biwalidati turidul hajj. Satu ketika ulun disuruh oleh kuitan berhaji, diongkosi, ikam tulak haji nah. Cerita di Basrah berarti Pak ini, di Baghdad. Falamma sirtu bil Basrah, berjalanlah aku keluar daripada Basrah. Di pertengahan jalan, tupi itu aku meninggal. Jadi haratan melakukan perjalanan jauh sampai akhirnya meninggal. Wa indi walidati. Ulun ini bisi kuitan mama, abah sudah meninggal, tinggal mama saja. Tiba-tiba tajawwazat walidati ba'di. Ketika ulun meninggal, mama kawin lagi. Mamanya kawin lagi. Walam tazkur li jaujiha annahu kana laha walad. Syarat pernikahan itu adalah tidak memiliki anak. Bekakulah si perempuan itu tadi kada bisi anak. Jadi mengeramput nih karena dinikahi oleh orang yang beruang, orang sugih. Syaratnya harus tidak memiliki anak. Jadi kada bepadah bisa anak. Waqad alahat dunya. Ketika dia menikah, tiba-tiba didapatkan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kekayaan yang banyak. Sedikit pun dia tidak ingat lagi dengan ulun. Wala lisanun, lisan tidak pernah berucap, maksudnya kada lagi mengingat. Wala bisyaffatin, atau di dalam hati pun tidak sedikit pun dia mengingatkanku, maksudnya mendoakan. Fahaqqun li al-huznu idz laysa li may yadhkuruni min ba'di. Karena itu saya sedih karena tidak ada sedikit pun orang yang mendoakan saya setelah itu. Minum dulu, Pak. Qala Salih, aina manziluka? Ujar yang tamimpi itu tadi, rumah pian di mana? Catat. Ini mimpi, ini kisahnya dalam mimpi nih. Mimpi orang soleh itu jadi ilham namanya. Jadi hukumnya tajribah, yang biasanya berdasarkan hukum hadis-hadis sahih juga. Cuma cerita ini cerita di dalam mimpi. Tidak mungkin ulama bahari berani menulis di dalam kerangka kitab yang kayak ini kecuali berdasarkan hadis-hadis yang benar. Cuma ini sarahnya saja, penjelasannya didapati dalam mimpi. Sudah. Kemudian di mana rumah pian? Dicatatlah. Falamma asbahtu wa qadaitu salati aqbaltu fasa'altu an manziliha fa arsyadtu ilaihi. Setelah aku bangun daripada tidurku itu dan aku salat subuh di masjid, tiba-tiba aku putuskan untuk mencarinya itu tadi. Dicarikan rumahnya. Padahal tuwakultu, tiba-tiba bertemu dengan ibunya. Kayak apakah melacaknya kada usah ditakuni ulun pala. Pokoknya singkatnya tetamu tadi. Waqultu, aku berkata kepada ibunya, ahabbu alla yasma'a kalami wa kalamika ahadun. Bolehlah ulun bakisah bu, boleh hendak berpandar lawan pian lah, berduaan aja.
Ujar nang mamanya ini tadi, pada nautu hatta makana baini wa bainaha illa sitrun. Boleh, tapi halatnya akan lawan tirai. Betirai, Pak. Kan lakian non binian. Nah, bahalatlah. Fakultu yarhamukallahu halaka waladun. Bu, pian bisi anak lah. Pakalat lah, kada isidin. Baka aku sidin kada bisi anak. Fakultu pahal kana laka walad. Bujur-bujurna pian bisi anak ka kada. Dua kali mengatakan fakultu la, tidak, saya tidak memiliki anak. Patanappasatis suada, lalu menyasak dada nih. Bakar rambut, Bang. Orang bakar rambut itu kan biasa gugup. Summa qultu hal kana laka walad. Ketiga kalinya saya mengatakan, apakah pian punya anak? Faqalat qad kana li waladun syabun pamata. Dulu aku punya anak tapi sekarang sudah meninggal pada masa pemuda. Faqasastu alaiha qissatan. Qala fabakat hatta tahaddartu dumu'ahu ala khaddiha. Ketika beliau mengakukan bahwa memiliki anak yang meninggal pada masa pemuda, pada masa umur muda, lalu aku ceritakan apa yang terjadi pada mimpiku. Kemudian si ibu membenarkan cerita itu sebagaimana cerita dalam mimpi. Kan biasa kita tuh ada coba mimpi nang bujur apa-apa. Asa asa pernah terjadi nih, rupanya dalam mimpi. Ulun rajak betakunan jamaah. Ulun sate asa pernah tawaf nang ini jona, padahal sidin hanya umrah sekali. Babila jodon, ajinna pian tawaf di asrama haji kalau rupanya tak mimpi. Nah, mimpi bisa jadi kebujur, Pak. Asalkan mimpi itu berdoa. Makanya ada namanya tafsir ahlam, tafsir mimpi. Sedikit lagi nah. Summa qalat ya Saleh, dzaka waladi min manzilihi kabdi wal hasya. Kana batni lahu wi'a wa saddani anasun bid-du'a lahu syaqa'un wan hujri lahu hawa. Semenjak anakku meninggal, kondisiku tidak mendapatkan apa-apa perlindungan. Maksudnya yang namanya anak itulah yang mengkapil atau melindungi ibunya, Pak, pada masa itu, mencari asan pencarian. Karena mamanya ini sudah ditinggal oleh anak, lalu hendak kawin, sebab tidak ada orang yang mengayominya. Setelah itu, setelah mengayominya, supaya orang tuh mau menikahi dengan ibu ini tadi, bepandah kada bisa anak, hanya kawin. Tiba-tiba setelah pernikahanku terkena penyakit kanker perut. Tidak lama daripada kena kanker perut itu tadi, air susuku itu tidak mau keluar daripada tidak bisa lagi menghasilkan susu. Padahal pada masa itu aku hamil dan sebagainya, diceritakan. Tiba-tiba suamiku meninggalkan. Ditinggalkan laki pulang. Wadafa'at li alfu dirham. Aku ditinggalkan oleh suamiku 1000 dirham pada masa itu. 1000 dirham, Pak. Kalau dinar tuh ganal, dinar tuh emas, kalau dirham tuh perak. Ditinggalkan. Nah, ujar ibu-ibu ini kepada si laki-laki ini, tasaddaq biha ala habibi wa qurrata aini. Ini ada duit ditinggalkan lakiku ini, bawa 1000 dirham ini, sedekahkan kepada siapapun yang kau inginkan, dan ini semua pahalanya kuberikan kepada anakku yang sudah meninggal dunia. Falamma aqbalat uridul jum'ata fataitul maqbarah wa sallaitu rak'ataini. Manakala di malam Jumat berikutnya tiba-tiba aku salat 2 rakaat, setelah itu aku datang ke kubur tersebut. Wastanattu ila qabri fakhaffaftu bi ra'si. Tiba-tiba aku tidur di dekat kubur orang pemuda tadi. Tertidur di dekat situ tadi. Faqala fa idza ana biqaumin qad haraju wa idza ana bil fata. Allah memberikan aku ilham, bermimpi aku melihat sekelompok orang keluar daripada kubur itu tadi. Wa idza ana bil fata alaihi syabun. Aku melihat pemuda yang pada masa itu sedih, dia memakai pakaian putih dengan kondisi yang senang sekali. Faqultu lahu, kenapa ikam senang? Lalu kukatakan kepadanya, bertanya, kenapa pian senang? Tidak seperti pada Jumat siang lalu. Faqala ya salihal mar'i,
wahai pemuda yang saleh, kata yang meninggal dunia tadi, jazakallahu khairan anni, semoga Allah membalas kebaikan engkau, waqad wasalat ilainal hidayah, seluruh daripada sedekah yang kau hadiahkan kepada orang lain, kau sedekahkan 1000 dirham tadi, semua Allah balas ganjarannya dengan aku diberikan kemuliaan di alam kubur. Faqultu antum ta'rifunal jum'at, qala na'am wa inna tuyur fil hawa ya'rifunaha. Andai kata orang-orang hidup itu tadi, semua orang hidup itu mengenal bagaimana kemuliaan hari Jumat, maka mereka akan bersungguh-sungguh beramal dan menghadiahkan amalnya tadi kepada orang yang meninggal. Wa inna tuyur fil hawa, burung-burung yang terbang di atas langit, ya'rifunha, merekalah yang bisa merasakan kemuliaan di malam Jumat. Fayaqulun salamun liyaumis salih, setiap burung yang terbang pada malam Jumat dia mengatakan salamun liyaumis salih, kesempurnaan, keselamatan pada hari Jumat, yakni yaumul Jumat, karena pada hari itu seluruh amal akan dibukakan kepada orang yang meninggal dunia. Nah, ini cerita maknanya bahwa malam Jumat itu bagus gasan transfer amal, sehingga tradisi masyarakat kita bahari itu malam Jumat memang mereka menjaga untuk mengirimi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Rujukannya kitab Tanbihul Ghafilin, cerita mimpi tapi penjabarannya sebenarnya dari hadis-hadis yang sahih. Allahu a'la wa a'lam bissawab. Sampai cerita Jumat sampai di sini ditutup oleh pengarang. An Anas bin Malik, Anas berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, salawatul jupil jamaah, sembahyang 5 waktu, wal Jumat ilal Jumat, Jumat ke Jumat, kafaratun lima bainahuma, adalah penghapus dosa daripada keduanya. Jumat ke Jumat, hari Jumat itu datang, dia beramal soleh, itu merupakan menghapus dosa sebelumnya. Majtanabitil kabair, selama orang itu tidak melakukan dosa-dosa besar, maka dihapuskan dosa-dosa kecilnya dari Jumat sebelumnya sampai Jumat hari ini. Itu keutamaan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sahabat Nabi, hadis sahih di dalam riwayat Imam Muslim. Nah, itu penutupnya. Maknanya apa yang diceritakan tadi bujur-bujur berdasarkan riwayat hadis, tapi ceritanya di dalam mimpi.